Tahukah kamu bahwa sebagian besar orang menjalani seluruh hidupnya tanpa pernah menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menjalani hidup orang lain? Berhentilah sejenak dan pikirkan, siapa yang benar-benar mengendalikan hidupmu? Dirimu sendiri? Atau segala sesuatu di sekitarmu, tagihan, rutinitas, rasa takut, atau pendapat orang lain? Selama bertahun-tahun, aku sendiri hanyalah penonton dari hidupku sendiri. Aku merasa seperti sedang mengapung, tanpa arah, hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Sampai suatu hari, sebuah pertanyaan mengubah segalanya. Mengapa kamu tidak mengubah hasil yang kamu dapatkan? Pertanyaan itu terasa seperti pukulan keras di perut. Dan itulah yang ingin aku tanamkan kepadamu sekarang. Pernahkah kamu merasa seperti berjalan dalam lingkaran? Bangun, pergi bekerja, pulang, mencoba beristirahat sebentar, lalu semuanya terulang lagi. Seakan hidupmu berada di atas treadmill yang tak bisa kamu matikan. Dan jauh di dalam hati, kamu mencoba meyakinkan dirimu bahwa itu normal, bahwa hidup memang seperti itu. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang mengubah arah hidupku sepenuhnya. Tidak ada yang akan berubah sampai kamu memutuskan untuk mengubah hasil yang kamu alami. Aku masih ingat dengan sangat jelas, waktu itu aku berusia 26 tahun. Aku bangkrut, tak punya arah, hanya punya sejarah pekerjaan buruk dan pandangan sempit tentang dunia yang dibentuk oleh apa yang selama ini dikatakan orang padaku bahwa aku tidak mampu. Aku tidak tahu arti kesuksesan. Dan yang lebih buruk, aku bahkan tidak tahu bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Aku pikir, kalau seseorang lahir di dasar jurang, maka dia akan tinggal di sana selamanya. Mungkin kamu juga sedang berpikir seperti itu tentang dirimu sendiri saat ini. Tapi hari itu, Ray Stanford menatap mataku dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mengubah hasil yang kamu dapatkan?" Aku terdiam. Karena sampai saat itu, aku bahkan tidak tahu bahwa itu adalah pilihan. Dan itulah kenyataan kebanyakan orang. Mereka tidak tahu bahwa mereka bisa berubah. Mereka berpikir bahwa keadaan mereka bersifat permanen, bahwa kegagalan mereka menentukan masa depan, bahwa keterbatasan mereka adalah nyata. Tapi aku di sini untuk memberitahumu bahwa semua itu hanyalah ilusi. Memang ilusi yang kuat, tapi tetap saja, sebuah ilusi. Mungkin kamu berkata, "Tapi Bob, aku tidak punya pendidikan formal," atau "sudah terlambat bagiku," atau "aku tidak cukup pintar." Aku dulu juga percaya pada semua itu. Aku hanya pernah bersekolah selama 2 bulan di tingkat menengah. Pekerjaanku? Pabrik, bar pekerjaan yang aku benci. Namun dalam beberapa tahun, hidupku berubah total. Aku tidak berubah karena memenangkan lotre. Aku berubah karena aku memahami bahwa hasil adalah akibat dan penyebabnya ada di dalam diriku sendiri. Sebagian besar orang hidup dalam mode otomatis. Mereka hanya bereaksi, tidak pernah mencipta. Mereka selalu sibuk, tapi jarang maju. Mereka lelah, tapi tidak berkembang. Dan yang paling mendasar, mereka hidup dalam ketakutan. Takut gagal. Takut terlihat bodoh. Takut bermimpi besar tapi tidak berhasil. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk memiliki banyak hal? Bahwa uang hanya untuk orang-orang tertentu? Bahwa kesuksesan hanya soal keberuntungan? Pikiran-pikiran itu bukan milikmu. Itu ditanamkan kepadamu. Oleh sekolah, oleh keluarga, oleh masyarakat. Dan jika kamu terus menyirami pikiran itu, hasil yang kamu panen akan selalu sama. Kekurangan, kekecewaan, dan rasa tidak berdaya. Sekarang bayangkan sebaliknya. Bayangkan kamu bangun setiap pagi dengan keyakinan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Bahwa hidupmu berkembang. Bahwa hasil yang kamu peroleh adalah akibat dari keputusanmu, bukan karena kebetulan. Dan inilah pertanyaan yang bisa membantumu mengubah segalanya. Apa yang sedang kamu terima dalam hidupmu yang sebenarnya tidak selaras dengan apa yang benar-benar kamu inginkan? Mungkin itu pekerjaan yang tidak menghargaimu, hubungan yang mengurasmu, rutinitas yang membuatmu sakit. Selama kamu terus menerima itu, kamu sedang memberitahu alam semesta, inilah yang pantas aku dapatkan. Aku akan memberimu contoh nyata. Saat ini, ribuan orang bertahan di pekerjaan yang mereka benci, hanya demi rasa aman. Mereka tidak menyukai apa yang mereka lakukan, tapi terlalu takut untuk mencari hal lain. Apa yang terjadi pada mereka? Kesehatan mulai menurun. Kreativitas menghilang. Mereka melampiaskan frustrasi pada anak-anak, pasangan, teman, dan pada diri mereka sendiri. Perubahan dimulai saat kamu berhenti menerima hal-hal yang mengecilkanmu dan mulai menuntut hal-hal yang membesarkanmu. Dan tidak, itu tidak mudah. Tapi itu sederhana.
Kamu hanya perlu mulai dari hal kecil. Satu keputusan pada satu waktu. Kebiasaan baru. Buku baru. Pikiran baru. Begitulah aku memulainya. Ray memberiku sebuah buku, Berpikir dan Menjadi Kaya, karya Napoleon Hill. Dia berkata, bacalah ini. Pelajari. Terapkan. Saat itu, aku hampir tidak bisa membaca, bukan bercanda. Tapi aku membacanya. Aku melahapnya. Aku menerapkannya. Dan buku itu menjadi kitab suciku. Sejak saat itu, aku membaca buku itu setiap hari ya. Setiap hari, selama lebih dari 60 tahun. Hari ini, saat aku melihat ke belakang, aku tidak lagi melihat pria yang tak punya harapan. Aku melihat seseorang yang mengambil keputusan. Dan kamu juga bisa melakukannya. Dan mungkin kamu berpikir, tapi Bob, bukankah itu berlebihan? Dan aku akan menjawab, apakah kamu ingin hidup seperti yang aku bangun? Kalau iya, mungkin memang sepadan untuk berkomitmen lebih dari biasanya. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa otak manusia bisa dibentuk ulang. Studi tentang neuroplastisitas membuktikan bahwa pikiran yang terus diulang dapat menciptakan jalur saraf yang bertahan lama. Artinya, jika kamu terus berpikir seperti orang kaya, pikiranmu akan mulai bekerja seperti pikiran orang kaya. Dan tidak lama kemudian, realitasmu juga mulai menyesuaikan. Mau mengubah hasil hidupmu? Mulailah dengan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan mulai sekarang. Bukan besok. Sekarang. Selama 7 hari ke depan, aku menantang kamu untuk melakukan hal ini. Setiap pagi, tulislah satu kalimat afirmasi tentang diri kamu yang ingin kamu wujudkan. Contohnya, hari ini, aku bertindak sebagai orang yang makmur, percaya diri, dan bertekad. Lalu di malam hari, tuliskan hal-hal yang kamu lakukan hari itu yang membuktikan bahwa kamu hidup sesuai dengan afirmasi tersebut. Kamu akan terkejut melihat kekuatannya. Kamu akan merasa lebih hidup, lebih memegang kendali. Kamu akan mulai melihat peluang yang selama ini sebenarnya ada, tetapi tak pernah terlihat karena dibatasi oleh citra dirimu yang lama. Dan suatu hari nanti, seperti yang terjadi padaku, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa hasil hidupmu telah berubah. Hidupmu menjadi berbeda. Dan semua itu dimulai dari hari ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi menjadi penonton dalam cerita hidupmu sendiri. Mau berubah? Maka ubahlah. Karena kamu bisa. Dan sejujurnya, karena kamu memang pantas. Pernahkah kamu menyadari bahwa segala hal, benar-benar segala hal, dalam hidupmu bermula dari sebuah gambaran dalam pikiran? Rumah tempat kamu tinggal, pakaian yang kamu pakai, bahkan kursi tempat kamu duduk sekarang, semuanya pernah menjadi bayangan di benak seseorang sebelum akhirnya menjadi nyata. Dan kalau itu benar, dan itu memang benar, kenapa kamu masih percaya bahwa realitas hidupmu terjadi secara kebetulan? Faktanya adalah, kamu sedang hidup dalam apa yang selama ini kamu bayangkan tentang dirimu sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Gambar yang kamu simpan dalam pikiranmu adalah cetak biru untuk seluruh hidupmu. Ubah gambar itu, maka segalanya akan berubah. Aku baru benar-benar paham setelah semuanya mulai menyatu. Sebelumnya, aku terus bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang sepertiku, tanpa gelar, tanpa harapan, tanpa panutan sukses, bisa berubah dari orang bangkrut menjadi seorang jutawan. Aku harus memahaminya. Karena kalau aku tidak memahaminya, aku tidak akan bisa mengajarkannya kepada siapapun. Dan saat itulah aku sadar bahwa yang berubah bukan cuma apa yang aku lakukan. Tapi yang berubah adalah apa yang aku lihat di dalam diriku. Gambar yang aku tayangkan diam-diam, hari demi hari. Gambar diriku sendiri. Kebanyakan orang memegang citra diri yang terdistorsi. Mereka melihat diri mereka sebagai orang gagal, terbatas, tidak layak. Dan gambar itu seperti magnet. Ia menarik situasi, orang, dan hasil yang membenarkan keyakinanmu tentang siapa dirimu. Itulah kenapa banyak orang menghancurkan peluang saat mereka sudah hampir meraih kesuksesan. Karena kesuksesan itu tidak cocok dengan citra yang mereka pegang tentang diri mereka. Itulah sebabnya ada orang yang menang undian lalu kehilangan semuanya. Mereka tidak bisa mempertahankan citra sebagai orang yang makmur. Mereka memang belum pernah diprogram untuk itu. Dan ini bukan asumsi, ini ilmu. Dr. Maxwell Maltz, seorang ahli bedah plastik ternama dan penulis buku terlaris Psycho-Cybernetics, menemukan bahwa ketika ia mengubah wajah seseorang, seringkali orang itu juga berubah dari dalam. Tapi dalam banyak kasus, meskipun penampilan fisiknya berubah, pasien masih merasa dirinya jelek.
Karena citra batin mereka, gambaran dalam pikiran mereka, belum berubah. Ia menyimpulkan bahwa bukan wajah kita yang menentukan siapa kita, melainkan gambar yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Jadi aku mau tanya, seperti apa gambar dirimu dalam benakmu? Apakah kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang kuat, mampu, dan layak? Ataukah kamu melihat dirimu sebagai orang yang selalu gagal? Ketika kamu mengubah gambaran itu, seluruh dunia mulai meresponsmu secara berbeda. Aku ingat betul saat aku duduk dengan pena di tangan dan menulis, aku akan membangun perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Itu hanyalah sebuah ide, sebuah gambaran. Aku tidak tahu caranya. Aku tidak punya sumber daya. Tapi aku melihatnya. Aku melihatnya dengan begitu jelas hingga gambar itu mulai menarikku. Dan bertahun-tahun kemudian, Proctor Gallagher Institute sudah beroperasi di lebih dari 80 negara. Semua itu bermula dari satu gambaran dalam pikiran. Tahukah kamu apa artinya ini? Artinya kamu bisa menciptakan realitas baru untuk hidupmu. Tidak peduli kamu sekarang ada di mana, atau apa yang sudah kamu alami. Yang penting adalah apa yang sedang kamu bayangkan di dalam dirimu. Pikiranmu tidak bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan secara mendalam. Dan itulah sebabnya kamu perlu mengambil alih kendali atas layar mental hidupmu. Bagaimana caranya? Sisihkan 10 menit setiap hari untuk memvisualisasikan, sedetail mungkin, kehidupan yang ingin kamu jalani. Bayangkan kamu terbangun di mana. Dengan siapa kamu biasa menghabiskan waktu? Apa yang kamu kenakan? Bagaimana perasaanmu saat ini? Rasakan seolah-olah semuanya sudah menjadi kenyataan. Karena secara energi, semuanya memang sudah ada. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyelaraskan frekuensimu dengan gambaran yang ada di dalam dirimu. Dan aku ingin menceritakan sebuah kisah yang mungkin akan menyentuh hatimu. Aku ingat seorang pria yang aku temui di awal perjalananku. Dia sangat cerdas, lebih berpendidikan dariku, lebih fasih berbicara, tetapi dia membawa gambaran kegagalan dalam dirinya. Dari luar, dia terlihat tersenyum, tapi di dalam hatinya dia hanya melihat dirinya sebagai seseorang yang tidak akan pernah berhasil. Dia mencoba segala cara. Membaca buku, menghadiri seminar, memulai berbagai proyek, tetapi tidak ada yang berhasil. Kamu tahu kenapa? Karena dia masih membawa gambaran lama. Gambaran bahwa dia tidak akan pernah cukup baik. Sampai akhirnya, suatu hari, dia menyadari bahwa dunia di luar tidak perlu berubah. Yang harus berubah adalah cermin di dalam dirinya. Sejak saat itu, dia mulai bekerja dengan serius terhadap citra dirinya. Dan hanya dalam beberapa bulan, hampir seperti keajaiban, kesempatan mulai berdatangan. Dia menulis kepadaku dan berkata, "Bob, rasanya seperti dunia telah berubah, tapi sebenarnya, aku yang berubah dari dalam." Itulah kekuatan dari dunia batinmu. Jika kamu ingin kenyataan eksternalmu berubah, kamu harus mulai dari dalam. Dan itu membutuhkan tingkat komitmen yang baru. Kamu harus meninggalkan identitas lamamu, yang terbentuk dari luka, kekecewaan, dan harapan orang lain. Kamu harus meninggalkan dirimu yang dulu hanya hidup untuk bertahan, dan menciptakan versi baru dari dirimu yang hidup untuk berkembang. Pikirkan tentang orang-orang yang kamu kagumi. Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Gambaran mental yang kuat tentang siapa mereka, bahkan ketika dunia belum mengenal mereka. Mereka sudah melihat diri mereka sebagai pemenang sebelum kemenangan itu datang. Dan gambaran itulah yang membimbing mereka menuju keberhasilan. Kamu tidak perlu menunggu sesuatu terjadi untuk mulai melihat dirimu secara berbeda. Justru sebaliknya. Kamu harus melihat dirimu dengan cara yang baru agar sesuatu yang baru bisa terjadi. Hari ini, aku mengajak kamu membayangkan versi baru dari dirimu. Pejamkan mata dan lihat. Lihat dengan jelas. Karena ketika kamu percaya pada gambaran baru itu, gambaran itu juga mulai percaya padamu. Dan semuanya di sekitarmu mulai berubah. Perlahan, ya. Tapi pasti. Karena identitas yang baru tidak pernah menghasilkan hasil yang sama seperti yang lama. Dan kamu sudah siap. Keputusan itu sudah ada di dalam dirimu. Hanya perlu diterima. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka menarik apa yang mereka inginkan. Tapi itu bukanlah kenyataan. Kamu menarik apa yang kamu harapkan. Dan ini adalah salah satu penemuan paling mengubah hidup yang pernah aku alami. Jika kamu mengharapkan hal terburuk, meskipun kamu mengatakan ingin yang terbaik, yang akan datang kepadamu tetap akan menjadi cerminan dari ketakutanmu.
Karena harapan bukanlah keinginan. Harapan adalah keyakinan diam-diam yang bekerja di balik layar hidupmu, menentukan apa yang kamu izinkan dan apa yang kamu tolak. Dan hal paling luar biasa, kamu bisa mengubah itu. Kamu bisa mengubah apa yang kamu harapkan dari dirimu sendiri dan dari dunia. Selama bertahun-tahun, aku bilang aku ingin sukses, tapi yang sebenarnya aku harapkan adalah kegagalan. Aku bilang aku ingin kemakmuran, tapi aku sebenarnya menantikan utang. Aku bilang aku ingin kehidupan yang berbeda, tapi aku tetap berharap semuanya akan tetap sama. Sampai suatu hari, aku sadar bahwa harapan-harapanku sedang membentuk hasil-hasilku. Dan dari situlah semuanya berubah. Bukan dengan sulap, tapi dengan kepastian. Aku mulai memperhatikan pikiranku, kata-kataku, tindakanku. Aku sadar bahwa bahkan ketika kesempatan datang, aku menyambutnya dengan keraguan. Seolah itu bukan untukku. Seolah aku akan segera kehilangannya. Pernahkah kamu mengalami itu? Meragukan sesuatu yang baik, seolah-olah itu tidak nyata? Seolah kamu tidak pantas mendapatkannya? Itu adalah pikiran yang telah dilatih dalam kekurangan. Ia terbiasa untuk tidak mengharapkan hal besar dari hidup. Terbiasa menerima sisa-sisa. Terbiasa melindungi diri dari kekecewaan dengan menciptakan batas-batas tak terlihat. Dan yang paling menyedihkan adalah, lambat laun kamu mulai percaya bahwa perlindungan itu adalah kebijaksanaan. Tapi bukan. Itu adalah ketakutan. Ketakutan yang tersamar dengan sangat baik, tetapi tetap saja, itu adalah ketakutan. Dan ketika rasa takut yang mengendalikan hidupmu, ia akan selalu membawamu ke tempat yang sama. Salah satunya adalah sabotase diri. Saat kamu mulai berkembang, tanpa sadar kamu akan mencari cara untuk mundur. Kamu kehilangan semangat. Berhenti di tengah jalan. Mulai membuat alasan. Pernahkah itu terjadi padamu? Atau pada seseorang yang kamu lihat sedang berjalan menuju kesuksesan, lalu tiba-tiba semuanya hancur? Itu bukan nasib buruk. Itu adalah harapan lama yang kembali mengambil alih. Sekarang, aku ingin kamu berpikir, di berapa banyak aspek dalam hidupmu kamu hanya berharap sedikit? Dalam hubunganmu, apakah kamu mengharapkan cinta atau penolakan? Dalam karirmu, apakah kamu mengharapkan kemajuan atau kebuntuan? Dalam kesehatanmu, apakah kamu mengharapkan vitalitas atau hanya bertahan hidup? Apa yang kamu harapkan itulah yang akan menjadi kenyataan, bukan sekadar apa yang kamu katakan ingin kamu miliki. Dan ini bukan cuma filosofi. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang dengan harapan positif cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih langgeng, dan kesuksesan yang lebih besar dalam karir mereka. Sebuah studi dari Universitas Harvard yang mengikuti ratusan orang selama beberapa dekade menyimpulkan bahwa pola pikir optimis memiliki hubungan langsung dengan umur panjang dan pencapaian pribadi. Ilmu pengetahuan telah mengonfirmasi apa yang telah saya ajarkan selama lebih dari 60 tahun. Harapan adalah kekuatan yang menciptakan. Tapi saya tahu bahwa mengubah harapan itu tidak mudah. Karena harapan yang kamu miliki hari ini telah dibentuk oleh pengalaman bertahun-tahun, luka, kata-kata orang lain, berita buruk, perbandingan, dan penolakan. Ia sudah tertanam begitu dalam sehingga kamu bahkan tidak menyadarinya. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Kamu mulai dengan menantangnya. Setiap hari. Ketika keyakinan lama mengatakan, kamu akan gagal, kamu jawab, saya berharap berhasil. Ketika rasa takut membisikkan, ini akan salah, kamu tegaskan, ini akan berjalan dengan baik. Kamu tidak harus langsung percaya. Kamu hanya perlu mulai mengatakannya. Karena, seiring waktu, apa yang kamu ucapkan secara konsisten akan terasa akrab. Dan segala sesuatu yang terasa akrab, akan diterima oleh alam bawah sadar. Itulah mengapa saya ingin memberikan kamu latihan sederhana. Setiap pagi, segera setelah bangun tidur, sebelum menyentuh ponsel, ucapkan dengan lantang, hari ini, saya berharap yang terbaik. Setelah itu, tuliskan 3 hal sederhana yang kamu ingin terjadi hari itu. Dan di malam hari, catat 3 hal baik yang benar-benar terjadi. Latihan ini akan memprogram ulang pikiranmu. Ia akan melatih otakmu untuk mencari hal-hal baik. Untuk mengenali apa yang mungkin. Dan seiring waktu, kamu akan mulai terbiasa berharap yang terbaik dari hidup. Bukan cuma menginginkannya, tapi sungguh-sungguh mengharapkannya. Ketika kamu mulai berharap lebih, sikapmu berubah. Cara kamu berjalan berubah. Cara kamu berbicara berubah. Orang-orang pun akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Karena sesuatu di dalam dirimu telah berubah.
Kamu berhenti menerima hal-hal yang tidak menghormati dirimu. Kamu tidak lagi tinggal di tempat yang tidak membesarkanmu. Kamu mulai membuat keputusan yang sejalan dengan apa yang kamu yakini pantas kamu terima. Dan izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menggambarkan hal ini dengan sempurna. Beberapa tahun lalu, saya bertemu dengan seorang wanita muda bernama Melissa dalam sebuah acara. Dia cerdas, rajin, tapi kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia berkata ingin mengubah hidupnya, tapi dalam hatinya, dia tetap berharap semuanya akan tetap sama. Kamu bisa melihat dari matanya bahwa harapannya sangat samar. Tapi dia melakukan satu hal, dia berkomitmen pada pola harapan baru. Selama 30 hari, setiap hari, dia mengulang, "Saya berharap ada kesempatan, pengakuan, dan pertumbuhan." Meskipun awalnya dia tidak terlalu yakin, dia tetap melakukannya. Pada hari ke-31, dia menerima telepon yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Dan dia berkata pada saya sesuatu yang tak akan saya lupakan, "Bob, dunia tidak berubah, saya yang berubah." Dan dunia merespons itu. Beginilah cara kerjanya. Ketika kamu mengubah harapanmu, kamu mengubah sinyal yang kamu kirimkan. Dan hidup mulai merespons dengan frekuensi yang sama. Mungkin kamu pikir ini terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Tapi justru dari yang kecil, hal-hal besar dimulai. Karena segala yang terlihat dimulai dari yang tak terlihat. Dan saya jamin padamu, jika kamu mengubah apa yang kamu harapkan, kamu akan mengubah apa yang kamu alami. Jadi saya ingin bertanya padamu, apa yang sedang kamu harapkan dalam hidupmu? Karena itulah yang sedang datang menghampirimu. Sungguh luar biasa betapa banyak orang yang hidup terperangkap di tempat yang sebenarnya sudah tidak ada, masa lalu. Setiap hari mereka bangun dengan membawa beban keputusan lama, kata-kata yang pernah diucapkan, mimpi yang ditinggalkan, dan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Dan ini, sahabatku, adalah salah satu bentuk kelumpuhan emosional yang paling halus dan paling kejam. Karena saat kamu terus melihat ke belakang, hidup terus berjalan ke depan, dan kamu tidak sadar bahwa kamu tertinggal. Saya belajar hal ini dengan cara yang pahit. Saat saya masih kecil, nenek saya selalu mengulang hal yang sama setiap kali saya mengunjunginya. "Nak, sebentar lagi nenek akan pergi." Dia mengatakannya begitu sering, sampai saya benar-benar percaya bahwa ajalnya sudah dekat. Tapi tahu tidak apa yang terjadi? Dia hidup sampai usia 94 tahun. 94. Selama puluhan tahun, dia hidup seolah-olah akan pergi kapan saja, padahal hidup terus memberinya perjalanan panjang. Dia memandang ke depan dengan mata yang masih terikat pada masa lalu, seolah-olah pasir di jam pasir sudah habis sepenuhnya. Tapi kenyataannya, masih ada banyak, sangat banyak waktu yang tersisa. Dan kebalikannya pun bisa terjadi. Seorang teman saya, Bob Yates, baru berusia 16 tahun saat itu. Seorang anak laki-laki penuh semangat, penuh rencana, dan penuh kehidupan. Suatu sore yang biasa saja, dia mengendarai mobilnya di jalan Kingston Road menuju kota Toronto. Jika kamu bertanya padanya 30 menit sebelum kecelakaan terjadi, berapa lama lagi ia pikir hidupnya akan berlangsung, dia pasti akan menjawab bahwa dia masih punya puluhan tahun ke depan. Tapi kenyataannya, dia hanya punya kurang dari 1 jam. Dan peristiwa itu tertanam begitu dalam di dalam diriku, hingga tak pernah lagi meninggalkanku. Dua kisah itu mengajarkan aku satu hal yang sangat kuat, kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Baik kamu maupun aku. Tapi ada satu hal yang bisa kita yakini 100%, yang kita miliki hanyalah saat ini. Masa kini adalah satu-satunya waktu yang nyata. Satu-satunya butir pasir yang masih jatuh dari jam pasir. Dan di momen inilah semua perubahan terjadi. Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Namun banyak orang tidak hidup di masa kini. Mereka terjebak pada hal-hal yang gagal mereka capai, pada seseorang yang menyakiti mereka, atau pada keputusan yang mereka sesali. Dan karena itu, mereka terus mengulang emosi yang sama, kesalahan yang sama, cerita yang sama. Dan yang lebih buruk lagi, mereka merasa sedang berpikir logis. Mereka yakin sedang menganalisis kenyataan. Tapi sebenarnya, mereka sedang memberi makan sebuah siklus tak kasat mata bernama sabotase diri. Pernahkah kamu berkata, "Aku begini karena dulu ayahku memperlakukanku begitu," atau "Aku tidak pernah punya uang karena dulu aku kehilangan segalanya," atau "Tidak ada yang menghargai aku karena hidupku memang selalu begitu"? Semua kalimat itu memiliki kesamaan, semuanya adalah jangkar. Jangkar emosional yang menahanmu di masa lalu. Tapi kapalmu hanya bisa melaju kalau kamu punya keberanian untuk mengangkat jangkar itu.
Aku tidak mengatakan bahwa masa lalu tidak penting. Masa lalu penting. Ia membentukmu. Tapi ia tidak boleh lagi mengendalikanmu. Karena kalau masa lalu yang mengemudi, kamu akan selalu jadi tahanan dari apa yang sudah terjadi. Tidak ada kemajuan saat kaca spion lebih besar daripada kaca depan. Ilmu psikologi telah membuktikan bahwa terus-menerus memikirkan masa lalu mengaktifkan jaringan saraf yang sama seperti saat kejadian aslinya terjadi. Dengan kata lain, tubuhmu kembali merasakan rasa sakit, ketakutan, rasa malu, seolah semuanya terjadi lagi. Ini memengaruhi sistem imunmu, kemampuanmu mengambil keputusan, fokusmu, dan yang terpenting, energi untuk menciptakan hal yang baru. Dan disinilah letak kuncinya. Kamu tidak bisa membangun sesuatu yang baru sambil memikul puing-puing yang lama. Kamu perlu berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Kamu harus paham bahwa kamu tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kamu bisa memberinya makna yang baru. Kesalahan yang kamu buat bisa menjadi pelajaran. Kehilangan yang kamu alami bisa menjadi kekuatan. Hubungan yang gagal bisa memberimu kejelasan tentang apa yang benar-benar kamu layak dapatkan. Namun semua itu hanya bisa terjadi ketika kamu menerima bahwa sekarang adalah titik awalmu. Mulai hari ini, aku ingin kamu berlatih sesuatu yang sederhana tapi kuat. Setiap kali kamu mulai tenggelam dalam pikiran seperti, seandainya aku melakukan hal yang berbeda, atau seandainya aku memilih jalan lain, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, satu-satunya waktu yang ada adalah sekarang. Ucapkan kalimat itu seperti mantra. Itu akan membawamu kembali ke masa kini. Itu akan mengembalikan kendali ke tanganmu. Karena hanya di masa kini kamu punya kekuatan untuk memilih. Kamu bisa memutuskan, di saat ini juga, bahwa kamu tidak lagi hidup berdasarkan apa yang terjadi padamu. Kamu akan hidup berdasarkan siapa yang kamu pilih untuk menjadi dari sekarang dan seterusnya. Dan itu adalah kebebasan. Itu adalah transformasi. Itu adalah mengambil alih hidupmu sendiri. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, bagaimana kalau aku salah lagi? Jawabanku adalah, kamu akan salah. Aku juga. Tapi sekarang, kamu akan salah sambil terus bergerak maju. Kamu akan salah sambil belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat setiap hari. Kamu tidak lagi di sini hanya untuk bertahan hidup. Kamu di sini untuk berkembang. Untuk mengalami. Untuk hidup dengan keberanian, bahkan saat rasa takut datang mengetuk. Dan keberanian itu hanya ada di saat ini. Biarkan masa lalu tinggal di tempatnya, sebagai bab yang sudah selesai dari sebuah buku yang masih punya banyak halaman kosong untuk ditulis. Tulislah halaman-halaman itu dengan niat, dengan tujuan, dengan kehadiran penuh. Karena ya, waktu terus berjalan. Tapi kamu masih di sini. Dan itu adalah semua yang kamu butuhkan. Hal terpenting yang harus kamu pahami dari semua yang sudah kita bicarakan adalah, kamu punya kekuatan untuk mengambil kendali penuh atas hidupmu. Tidak peduli kamu sedang ada di mana sekarang, yang penting adalah keputusan yang kamu buat di saat ini. Karena mulai dari sekarang, segalanya bisa berubah. Dan jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, maka jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar adalah langkahmu selanjutnya, satu anak tangga lagi di tangga transformasi ini. Ini adalah jalanmu untuk bertumbuh, berkembang, dan menjadi 1% lebih baik daripada dirimu yang sekarang. Terima kasih sudah bersamaku sampai di sini. Aku akan menunggumu di video berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama.